Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurhayni Terus dari angkatan 2009. Saya akan menjelaskan 8 konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang pertama, pengertian multimedia pembelajaran. Sebelum kita menjelaskan apa itu multimedia pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu multimedia dan apa itu pembelajaran. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Media yang terdiri dari teks, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadi proses belajar. Jadi, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan. Yang kedua, sejarah multimedia pembelajaran. Sejarah multimedia. Sebenarnya, istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni drama yang diperankan oleh manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan Caxton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matt Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dalam satu perangkat. Yang ketiga, karakteristik multimedia pembelajaran. Karakteristik multimedia pembelajaran memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Contohnya, menggabungkan unsur audio dan visual. Bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Bersifat mandiri dalam arti memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Yang keempat, fungsi multimedia pembelajaran. Fungsi multimedia pembelajaran mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol
laju kecepatan belajarnya sendiri. Memperhatikan siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna yang terbentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Yang kelima, format multimedia pembelajaran. Format multimedia pembelajaran ada 5. Tutorial. Tutorial adalah multimedia pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan secara tutorial, yaitu informasi yang berisi suatu konsep yang disajikan dengan teks, gambar, dan grafik. Drill yaitu melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Program ini menyediakan serangkaian soal yang ditampilkan secara acak, sehingga soal atau pertanyaan yang tampil selalu berbeda. Simulasi yaitu multimedia pembelajaran dengan format penyampaian secara dinamis yang menjadi di dunia nyata. Contoh, menstimulasi pesawat terbang, percobaan atau eksperimen. Format ini mirip dengan simulasi, namun lebih ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen atau percobaan. Contoh, latihan praktikum di laboratorium. Permainan yang disajikan tetap mengacu pada proses pembelajaran. Dengan program ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Yang keenam, syarat multimedia pembelajaran. Syarat multimedia pembelajaran: pengoperasian yang mudah dan familiar, mudah untuk diinstal ke komputer, media pembelajaran yang aktif, yang komunikatif, sistem pembelajaran yang mandiri. Artinya, siswa dapat belajar mandiri baik di sekolah maupun di rumah tanpa hubungan guru atau orang lain. Yang ketujuh, komponen multimedia pembelajaran. Komponen multimedia pembelajaran: teks, grafik, video, audio, animasi, dan interaktif link. Dan yang terakhir, solusi atau saran bagi pengguna multimedia pembelajaran. Solusi atau saran bagi pengguna multimedia pembelajaran sebagai berikut. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.